Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jawbihi wa ansarihi wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan wa amraka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjad, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sallallahu alaihi wa sallam Rasul Nabiyil Karim wa nahnu dzalika minasyai'in wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari yang sudah dapat rahimahullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang melimpah kepada kita sekalian. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah pada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, Isra wa Mi'raj bukanlah hanya sekedar perjalanan malam hari seorang hamba yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Isra wa Mi'raj merupakan jalan yang Allah berikan kepada kita agar Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semuanya, ista'inu bis-sabri was-salah. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan secara langsung diberikan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mendapatkan pertolongan darinya. Itu pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 makna. Yang pertama adalah bukti kesabaran di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dan mewajibkan sholat ini sejak zaman Nabi Adam, dan menjadi perintah yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh nabi dan rasul. Bahkan sampai saat ini kita senantiasa memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami penegak salat juga dari keturunan kami. Itulah sebabnya bisa dikatakan satu-satunya amal yang secara eksplisit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar para orang tua,
wabil khusus para ayah memerintahkan kepada keluarganya untuk senantiasa melaksanakan sholat tersebut dan bersabar di dalam memberikan perintah, mendidik, menjaga keluarganya akan amalan-amalan sholat ini. Sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit perintahkan, sebagaimana firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan perteballah kesabaran kalian di dalam memerintah, menjaga keluargamu untuk melaksanakan sholat ini. Lalu satu kali semua, kami tidak meminta kamu untuk memberikan rezeki kepadanya. Nahnu narzuqu, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan keluarga kalian. Wala aqibatu littaqwa, dan akibatnya adalah ketakwaan. Hasil dari semua itu adalah ketakwaan. Allah. Oleh karenanya seorang ulama ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana yang harus aku perbuat apabila aku mendapati anak-anakku sulit untuk dibangunkan untuk sholat, ya sholat subuh? Maka seorang ulama kemudian menjawab, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu mendapati rumahmu kebakaran, kamar anakmu kebakaran, dan anakmu ada di dalam kamar tersebut? Pasti saya akan mendobrak pintunya dan saya akan keluarkan dia dari dalam rumah yang kebakaran itu. Cobalah bayangkan apabila anak-anak kalian sulit untuk melaksanakan sholat, bayangkanlah seperti rumah kebakaran itu, tetapi lebih dari itu. Karena yang engkau bayangkan adalah bagaimana jika melihat anak-anak kalian, keluarga kalian berada di dalam api neraka, terbakar di dalam neraka. Niscaya bukan hanya pintu yang didobrak, tetapi apapun yang menghalanginya pasti akan kita upayakan agar dia terbebas dari kebakaran itu, agar dia terbebas dari terbakar di dalam api neraka. Hadirin rahimahullah. Oleh karenanya banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada salat ini. Bukan saja hanya faedah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kelembutan hati ada di sana, kedekatan dia dengan Allah ada di sana, pertolongan Allah yang dekat kepada orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Bahkan para sahabat ketika ditanya amal yang paling utama yang bisa memasukkan ke dalam surga apa? Salat. Senantiasa kita menjaga salat. Oleh karenanya ketika Allah memerintahkan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat, maka bukan hanya kita memohon pertolongannya saja, tetapi hendaklah kita istiqomah di dalam menjalankan salat. Bukan saja kita memperingati Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW menjemput salat, tetapi juga bagaimana kita menjaga salat kita. Hafizu anfusakum, jagalah salat-salat kalian, masalah mustaq, terutama salat-salat yang pertengahan. Salat wajib seluruhnya adalah pertengahan, maka jagalah salat wajib di antara kita semuanya. Hendaklah kita saling mengingatkan agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba
dari amalan-amalannya pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa'in sholahat, apabila sholatnya baik, apabila sholatnya benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung dan dia akan berhasil. Wa in fasada, tetapi apabila sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir, niscaya dia akan bangkrut dan merugi, celaka dan merugi. Apabila fa'il intaqasa min fardatihi syai'an, ditemukan kekurangan dari salat wajibnya, maka unzuru hal ibadi min tatawwi, lihatlah dari salat sunnahnya. Karena yakin ketika kita salat tidak ada satupun di antara kita bisa khusyuk 100%. Salat wajib kita mungkin kualitasnya hanya sekian persen dibandingkan dengan, nggak usah dengan Rasulullah, mungkin dengan para sahabat atau dengan para ulama salafus saleh, sangat tidak ada bandingannya, sangat kecil dibandingkan dengan mereka kualitas salat kita. Maka ketika kita merasakan dan menyadari sholat wajib kita masih centang perenang kualitasnya, apalagi alhamdulillah masih centang perenang melaksanakannya, bolong-bolong zuhur sholat asar lewat, maghrib sholat isya tidur, subuh terlambat bangun dan sebagainya, maka tambahlah, perbaikilah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, li ibadi min tatawwi, lihatlah, unzuru bi ibadi min tatawwi, lihatlah salat sunnahnya. Allah sudah sediakan salat sunnah rawatib, Allah sudah sediakan salat tahajud, Allah sudah sediakan salat duha, Allah sudah sediakan salat istikharah, Allah sudah sediakan salat hajat, Allah sudah sediakan salat witir dan seterusnya. Sekian banyak. Bahkan kalau kita tidak tahu lagi sholat apa, Allah sediakan sholat sunnah mutlak kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat yang halal atau di waktu yang halal, kita bisa sholat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.